Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Ya, untuk tema dari siang ini adalah tiga hal yang terjadi tidak akan lama lagi, tidak lama lagi ya, untuk tiga aspek, yaitu hidup, cinta, dan keuangan. Ini aku akan ambil satu kartu, baru nanti aku jabarkan ya, mengenai hidup, mengenai cinta, mengenai keuangan. Wah, ini energinya banyak banget di sebelah kiri. Kalau kalian menanyakan kenapa aku suka pakai kartu kiri, tangan kiri, karena energiku tuh di tangan kiri, teman-teman. Dulu tuh aku pertama-tama waktu masih kecil aku tuh kidal. Jadi aku belajar ke kanan, sekarang ke kanan gitu. Ya, jadi aku lama kidal, sempet kidal. Jadi ini tangan pertama aku. Oke, kita akan mulai satu-satu ya teman-teman. Kalau kamu misalnya ngerasa pusing atau udah merasa nggak enak, silakan minum air putih yang banyak dan rilekskan pikiran, karena kita nggak mau di bacaanku tuh berat-berat gitu ya. Bicara mengenai yang berat-berat, yang apa, kita santai aja. Yang penting kita sama-sama termotivasi. Oke, sekarang tiga hal yang terjadi tidak lama lagi. Bagaimana dengan kehidupan dulu? Aku bicara yang mengenai general dulu ya, mengenai kehidupan. Fertility, wow, ada sebuah kesuburan nih, ya. Aku ngelihatnya gini teman-teman, sekilas, kalau kamu di sini yang belum dikaruniai anak, nih buat kamu yang sudah menikah, ada kemungkinan bakal isi ya. Nggak lama lagi akan ada anak kedua atau anak selanjutnya atau anak pertama. Tapi kalau untuk kalian yang masih pacaran, hati-hati, takutnya nanti deng dong. Oke, jadi bisa kabar baik, bisa kabar bagus, tergantung dari status kalian. Itu dulu, karena kita bicara mengenai kesuburan, tuh kan? Baru aku bicara keluarnya adalah the lovers, oke? The lovers ini berarti ada sesuatu hal ya. Kalau kalian kembali lagi nih ke hubungan-hubungan yang terlarang, hati-hati isi ya, hati-hati. Tapi kalau misalnya enggak, cara apapun yang kalian lakukan ini akan berhasil untuk kalian yang belum dikaruniai anak, bisa ada anak, diaminkan dulu. Kita lihat lagi ya fertility dan kemungkinan lainnya apa nih selain masalah kehamilan dan lain-lain. Aku ngelihatnya ada kartu The Lover, Seven of Swords, sama Ace of Swords. Ini kita bicara mengenai upaya dan usaha kamu. Jadi selain tadi masalah memiliki keturunan, kita lihat dari sisi kehidupannya adalah kamu melakukan hal yang kamu suka gitu kan. Kamu sudah menemui passion yang kamu suka, dan passion itu sudah kamu upayakan. Apapun, apa mau dijahatin sama orang ya, itu akan tetap berjalan teman-teman. Karena di sini kita bicara mengenai kesuburan. Kalau kita bicara mengenai dan ngomong mengenai kesuburan, maka mau ada hambatan apapun, mau ada yang mencurangi kamu, mau ada yang ngejatuhin kamu, itu nggak akan ngaruh ya, nggak akan pernah ngaruh. Kenapa? Karena semesta udah kasih bilang kesuburan dan kelimpahan. Kalau kita bicara mengenai kesuburan ya, itu sama aja kamu tuh jadi si untung. Tau nggak si untungnya Donald Duck? Nah, seperti itu. Yang kedua, kita punya kartu Eight of Wands. Eight of Wands itu ibaratnya maju terus pantang mundur. Mau ada hambatan, mau ada halangan, sesuatu yang sudah kamu perjuangkan yang terus maju ya arahnya. Aku ngelihatnya di sini kamu dibantu teman-teman. Kamu tidak sendiri. Kamu mendapatkan support dari yang kamu inginkan. Jadi misalnya kamu butuh investor, kamu butuh seseorang untuk membackup dirimu gitu ya. Aku ngelihatnya ini akan dapat gitu. Jadi kamu
akan terbantu dengan kehadiran seseorang. Dan di sini ada kartu Five of Wands. Five of Wands di sini bicara mengenai kamu memenangkan sebuah pertempuran. Jadi aku lihat ini adalah perjalanan panjang dalam hidup kamu yang kamu menangkan. Kamu nggak usah khawatir nih kalau sekarang kamu dalam kondisi yang sangat sulit atau dalam kondisi yang memang lagi di bawah. Aku ngelihat kamu dikelilingi orang baik kok. Masih ada orang baik yang akan nolong kamu tidak lama lagi. Ya, apalagi kalau misalnya kamu lagi paceklik, ntar lagi kan juga dapat dapat THR ya. Itu dimanfaatkan teman-teman. Ya, otomatis kamu walaupun paceklik tapi di saat yang tepat gitu, karena bentar lagi akan dapat THR mungkin bulan depan. Nah, ada kartu Eight of Wands di sini adalah kamu semakin kuat dalam menjalani hari-hari kamu karena kamu punya supporter. Kamu punya power support di sini, yaitu dari orang-orang terdekat kamu ya. Kamu bisa lebih kalau jalan tuh biasanya cuman kecepatannya cuma 60, ini jadi 100 gitu. Karena ada nyemangatin kamu. Dari secara hati itu ternyata kamu banyak yang ngedukung. Mau dalam kondisi orang banyak yang mencela kamu, banyak yang kayak ngerusak mood kamu, atau mereka nggak suka kamu seneng, mereka akan terabaikan dengan sendirinya ya, akan dibinasakan sama semesta. Kalau aku bisa pakai bahasa kasarnya di sini, karena bagaimanapun ketika kamu dijahatin sama seseorang ya, ketika kamu dijahatin sama seseorang, dicuri atau sesuatu yang kehilangan, kamu tetap akan dapat solusi. Kamu selalu dapat kelimpahan di sini. Jadi dalam hidup kamu, ibaratnya kamu adalah orang yang beruntung teman-teman. Ya, kamu adalah orang yang beruntung, kamu orang yang selalu terberkati. Asal kamu di sini juga tidak pernah ada kepikiran untuk fighting back atau membalas dendam. Kalau mau balas dendam, lakukan dengan kreatif. Oke, sekarang yang kedua, kita bicara mengenai cinta nih. Ini yang paling kalian tunggu-tunggu mungkin ya. Sesi kedua adalah mengenai cinta. Wow, aku mendapatkan ada kestabilan teman-teman. Udah kesuburan hidup ya, udah banyak abundance, banyak sesuatu yang berjalan. Kita bicara mengenai abundance itu bukan hanya mengenai uang ya, tapi apa yang kita dapat, apa yang kita bisa jalani, itu lancar, itu udah abundance. Inilah versi perspektif kehidupan kamu. Dan di sini ada kartu stability. Stability dalam arti hubungan kamu dengan seseorang itu ya baik-baik aja. Kamu sama dia di sini ya, aku ngelihat sudah mulai ada planning, ada rencana, ada sesuatu yang memang aku lihatnya bergerak gitu. Dia di sini ternyata ada rasa nyaman sama kamu, sangat suka sama kamu. Ada kartu strength. Wow, hubungan ini akan semakin kuat teman-teman. Maupun apapun kondisinya hubungan kamu sekarang ya, ini tidak akan mengubah cinta dia sama kamu. Kalau kalian di sini lagi berantem, lagi apapun, no, kalian tidak akan terpecah belah, kalian tidak akan terpisah. Kenapa? Karena ada kartu Three of Pentacles. Kartu Three of Pentacles ini mengibaratkan apa? Adanya sebuah hubungan komunikasi yang berkelanjutan. Kalau kamu kondisinya di sini memang adalah lagi break dulu, lagi tidak disapa dulu ya, maka aku ngelihatnya hubungan kalian ini akan tetap jalan, akan baikan gitu. Page of Pentacles tuh kan, kalau Page of Pentacles intinya dia memiliki sebuah rencana sama kamu ya. Dia sudah memikirkan sebuah rencana, dia sudah memikirkan langkah kedepannya bagaimana sama kamu, tetapi ya memang belum diomongin aja. Dia sudah punya sesuatu, sudah mau ada kejutan nih aku lihatnya. Tuh ada kartu Four of Swords ya. Four of Swords dia tuh pengennya apa? Hubungan ini tuh adalah hubungan yang tenang ya, hubungan yang nggak perlu effort. Makanya dia punya rencana. Karena memang kamu tuh mungkin orang yang bukan susah diatur. Kamu di sini sama dia bersinergi aku lihatnya. Makanya dikala kalian break sekalipun, koneksinya tuh masih ada. Four of Swords sebenarnya adalah
satu hubungan yang sedang sedang apa ya, istirahat dulu gitu, mungkin lanjutan dari yang tadi. Nah, dikala mungkin ada kalian di sini yang sedang break. Nah, kalau aku lanjutin ngomong masalah break itu jangan sedih dulu, karena di sini dia tuh memikirkan banyak hal kok. Aku lihatnya sebetulnya koneksi kamu sama dia ini baik-baik aja. Mungkin hanya salah paham, sepatah, dua patah kata, 3 kalimat, 4 kalimat yang saling tensinya waktu itu sama-sama sensitif ya. Dan kita lihat untuk kartu terakhirnya di sini. Adanya sebuah transformasi ya. Sebenarnya teman-teman, ketika dia diam, death ini bukan berarti akhir dari segalanya ya. Ini masih ada kelanjutannya. Kartu death itu adalah sebuah kehidupan kalau di kartu tarot. Jadi jangan berbeda, oh dia meninggal, no. Tapi di sini diamnya dia, kalau misalnya kalian sedang berkonflik, itu tuh membawa sebuah transformasi baru. Aku bilang kalian di sini akan segera baikan. Kenapa? Karena kartu atasnya Three of Pentacles. Kalau di bawahnya ini kan bicara mengenai pemikiran alam bawah sadarnya dia. Jadi dia ini, kalau misalnya dia diem sama kamu kondisinya, maka dia sedang berpikir panjang. Kedepannya seperti apa? Aku harus bagaimana? Tindakanku apa? Page of Pentacles. Gitu loh. Ada sesuatu yang ingin aku berikan sama kamu, yaitu sebuah hubungan yang baru. Kita harus banyak berubah nih. Tapi beda ya teman-teman, kalau halnya kamu udah sering berantem, kamu sering mungkin ada energi yang sudah lelah, maka itu bisa jadi death adalah sebuah akhir. Atau kalau kamu tahu dia player, kalau kamu tahu dia adalah seorang yang gak bisa dipercaya, ya death ini bisa aja kalau dia udah ketemu sama orang baru nih akhir. Jadi jangan harapin orang yang tabiatnya buruk ya. Ini tidak berlaku untuk orang yang tabiatnya buruk. Itu aja. Kemudian kita bicara mengenai masalah keuangan kamu. Wow, ada cleansing, ada yang dibersihkan. Di sini ada energi yang mengalir. Teman-teman, aku bicara mengenai masalah rezeki sekarang ya. Kartu cleansing itu kamu dihindari dari uang-uang kotor atau pekerjaan-pekerjaan kotor. Untuk dana-dana yang sering bermasalah, terkorupsi, atau banyak campur tangan orang, itu akan dibersihkan. Bisa jadi kamu mendapatkan sumber rezeki lain. Di sini ada kartu Eight of Cups ya. Eight of Cups itu kamu rezeki kamu dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Kamu akan mendapatkan rezeki lain. Kamu berjalan menuju rezeki lain di sini. Ada kartu King of Swords ya. King of Swords itu adalah sebuah tindakan yang tegas kamu lakukan. Semesta tuh seakan-akan ngasih gini, lu gak usah nerima uang haram itu walaupun jumlahnya banyak, misalnya gitu. Lu gak usah nerima uang yang bermasalah atau segala bentuk jual beli dari sesuatu yang bermasalah, karena itu tidak akan cepat terjual. Sekarang ini lagi dibersihkan dulu nih uang-uang haram ya, kemudian posisi-posisi yang haram. Kalau kamu dipecat karena memang kamu sendiri pernah melakukan kesalahan, ini akan kebuka gitu loh. Berarti kejalanmu salah, dan ini rezekinya itu langsung diputus sama Tuhan ya. Nah, di sini ada kartu King of Pentacles. Tenang ya, kalau rezeki itu diputus, maka saatnya melakukan pembersihan, yaitu mencari rezeki lain. Dimana ketika kamu meninggalkan kekolotanmu dengan hal-hal yang lama, misalnya kamu bukan berarti kamu yang harus korupsi atau harus melakukan sesuatu yang KKN atau apapun ya, yang hal buruk bukan dari kamu, tetapi bisa aja dari politik kantor. Misal aku sambil pakai lotion ya teman-teman karena kering banget. Seandainya kamu mengincar satu posisi, nah tiba-tiba ada anak baru nih, kocok, ya kan, entah itu ponakan bos atau apa. Nah, tiba-tiba dia dapat posisi kamu tanpa diuji kompetensinya, dia tuh seperti apa, dia tuh mau mencoba untuk apa, rumornya mau menggantikan kamu apa gimana. Nah, di sini aku bilangnya apa sih? Dia itu berarti ya memang sudah jalannya nggak bagus. Nah, kamu tuh memang tidak diberikan posisi tersebut ya karena posisi itu kotor gitu loh. Paham ya?
Posisinya itu kotor, tidak fair. Jadi posisi-posisi yang tidak fair, jabatan yang tidak fair itu akan dibersihkan dari kamu, dan kesempatan kamu tuh untuk pergi. Sebetulnya, dikala kamu nge-apply ke tempat lain, kamu akan dapat posisi yang kamu mau. Aku bilang di sini apa teman-teman? Nggak cuman masalah itu. Misal masalah kamu menjual aset, ya. Asetnya aset warisan, aset bermasalah. Nggak usah terlalu dipikirin, karena itu sedang dibersihkan sampai ketemu bener-bener pembeli yang memang amanah, yang jujur, yang nggak main-main. Gitu. Dan kamu nggak usah pusing. Kamu dengan usaha yang lain, ya ini saranku, kamu harus punya backup. Karena dikit demi dikit akan menjadi bukit, karena ada kartu King of Pentacles di situ. Ya, kartu King of Pentacles itu bicara mengenai limpah ruah uang. Semuanya kamu akan dapatkan kalau kamu mengikhlaskan. Jadinya seperti itu. Gak usah dipikirin teman-teman untuk hal yang berat. Kalau misalnya bukan rezeki kamu, Tuhan akan kasih rezeki lain. Di sini ada kartu Let's Fun. Katanya dalam rezeki sebetulnya tidak ada warning di sini. Santai saja. Ya, santai saja. Selama itu bijak, pergunakan dengan baik. Ada kartu Seven of Wands. Ya, ingat. Uang yang kamu punya, kamu buat untuk membeli kebahagiaan dirimu sendiri. Contohnya, kamu mau beli apa, makeup, mau beli gadget, mau beli apa, manjakan dirimu, mau spa. Kalau kamu lagi memperhatikan diri kamu, Tuhan di sini akan memberikan sesuatu yang berlebih. Ya, tapi tidak boleh serakah. Dan di sini ada kartu Eight of Swords. Oke. Nah, Eight of Swords di sini aku bilang adalah kamu tidak akan lepas dari masalah yang sudah ada sebetulnya. Tapi aku bilang kamu harus coba untuk merilekskan pikiran kamu, karena rezeki itu akan datang dari berbagai sumber teman-teman. Kamu santai aja, rezeki itu gak akan pernah ketukar. Kalau kamu punya keinginan atau kamu punya harapan selama itu mulia, maka kamu di sini akan diberikan sama Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pusing, nggak usah gimana. Tuhan akan menambah rezeki dan isi rekening kamu selama kamu mau berusaha. Oke. Dan kartu terakhir, ini ada pesan ya. Ada kartu Nine of Swords. Kamu harus tegar teman-teman. Walaupun kamu capek, badan kamu letih, lemah, lesu. Kamu di sini juga udah kayak, aku udah nggak sanggup deh kak dengan cobaan ini. Aku nggak sanggup deh Tuhan dengan segala macam beban yang Engkau berikan sama aku. Kamu harus menerimanya sih. Suka nggak suka kamu harus menerima. Karena beban itu ada untuk memberikan sebuah pelajaran buat kamu. Ya, kamu di sini ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? Nggak boleh terlalu banyak pikiran. Kamu harus kuat. Mental kamu juga harus dijaga. Kamu punya masalah mental sebetulnya. Yang kamu kadang-kadang tuh suka emosinya naik turun. Kadang-kadang sedih tanpa sebab. Atau kamu bahagia juga tanpa sebab. Pokoknya tergantung mood kamu aja. Kalau badan kamu sakit, mental kamu juga nggak enak. Pasti begitu. Ya makanya usahakan mental kamu happy supaya badan kamu tuh juga merasakan senang. Otak itu tuh punya bermacam-macam emosi, pikiran, dan lain-lain teman-teman. Kita bisa kok kasih sugesti, aku senang, aku nggak sakit, aku happy, aku bersyukur, aku bisa. Itu akan menjadi motivasi kamu sih, karena nggak akan ada orang lain yang bisa ngebantu kecuali dirimu sendiri. Orang lain hanya mensupport, hanya kasih nasihat. Perubahannya hanya pada dirimu sendiri. Ingat ya teman-teman, kadang kita tuh juga butuh istirahat. Jangan merasa diri kita melakukan segalanya, namun bisalah untuk merasakan. Nah, feel. Kalau kamu misalnya bekerja dengan hobi, dengan cinta, dengan kesenangan kamu di sini akan merasakan enjoy, nggak akan ngerasa capek. Tapi kalau kamu di sini jadi budak korporat yang karena bekerja untuk biaya hidupku dan lain-lain, kamu sudah tahu resikonya, suka nggak suka kamu harus terima. Tapi beda halnya kalau kamu punya hobi yang bisa kamu salurkan ya. Itu yang bisa jadi cuan, yang bisa kamu bisa memutuskan, oke, aku resign dari perusahaan, kira-kira apa yang harus aku lakukan. Coba-coba aja dari segala bidang, apa yang bisa sukses. Kalau misalnya kamu suka masak, apa yang harus kamu masak, tester lah. Kalau misalnya kamu di sini punya punya keahlian
jadi pengajar, kamu bisa bidang tertentu, jadilah guru. Kenapa guru online? Nggak masalah. Siapin materinya ya, kasih kelas dasar, bahas PR, bahas ini, kan enak gitu sama murid-murid misalnya. Kamu harus lebih peka sama situasi akan dirimu, teman-teman. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena hanya kita yang bisa merasakan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita. Orang lain itu nggak bisa nebak apapun yang ada dalam diri kita. Mereka hanya sok tahu. Oke? Jadi saran aku, ikuti semua yang ada di sini. Ini adalah 3 hal yang terjadi tidak lama lagi. Selama kamu tepat pada jalurnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you next video. I love you. Bye bye.